Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, baiklah perkenalkan saya Andini, pembicara kedua dari tim oposisi Universitas Islam Makassar. Baiklah, musik kita pada hari ini yaitu gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas, gender, etnis, dan lain-lain. Saya selaku pembicara kedua dari tim oposisi sangat tidak setuju pada musik kita pada hari ini dikarenakan seperti diketahui gender merupakan pelekatan sifat, karakter, kebiasaan ataupun posisi yang dianggap cocok oleh masyarakat yang dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan. Maka dengan adanya advokasi yang tidak difokuskan pada identitas gender, maka perempuan seolah menjadi tahanan konstruksi masyarakat sosial. Seperti diketahui, gerakan sosial mampu mengubah pandangan serta kebiasaan dan kebijakan publik terhadap sesuatu, misalnya etnis, gender, dan lain-lain. Gerakan sosial seperti petisi, demonstrasi, advokasi, dan literasi sangat efektif untuk mengubah pandangan dan kebijakan publik terhadap suatu etnis atau gender. Oleh karena itu, penting untuk advokasi, demonstrasi, atau gerakan-gerakan sosial lainnya itu disetarakan antara bidang kelas ekonomi bawah maupun isu diskriminasi berbasis gender. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengapa kami dari tim oposisi tidak setuju dengan musik kita pada hari ini dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah feminis selama ini menjadi gerakan sosial yang sangat banyak mengubah persepsi banyak masyarakat atau publik terhadap gerakan-gerakan laki-laki maupun perempuan. Seperti kita ketahui, selama ini konstruksi masyarakat atau dominansi masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya bekerja pada ranah-ranah domestik, sedangkan laki-laki bekerja pada ranah-ranah publik, ini seakan menghukum perempuan dan memenjarakan perempuan. Oleh karena itu, dengan adanya gerakan sosial feminis yang mengadvokasi tentang kemerdekaan perempuan, maka dari itu kebijakan publik atau pandangan publik terhadap perempuan seakan mulai terbuka. Perempuan bisa ditempatkan pada ranah publik seperti laki-laki, atau perempuan bisa setara sama seperti laki-laki. Oke, kedua, seperti diketahui, setiap orang terlahir dan memiliki hak untuk hidup dan ingin menjadi seperti apa. Maka dari itu, penting untuk adanya gerakan sosial yang juga ikut mengadvokasi tentang diskriminasi berbasis identitas, baik gender maupun etnis. Misalnya di Papua, kita masih ingat kasus di Papua, Surabaya yang dimana mahasiswa dari Papua diteriaki oleh masyarakat Surabaya yang dikatakan monyet hingga dilempari batu. Itu adalah kasus yang menggambarkan tentang minimnya tentang toleransi terhadap etnis lain. Seperti diketahui, tiap orang Papua menginginkan hidup yang sama seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, seperti bekerja, ke sekolah, belanja di mal, menjadi artis, atau bahkan menjadi cantik, menjadi para desainer. Itu masyarakat Papua menginginkan hal seperti itu seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun karena kita masih sangat diskriminasi terhadap etnis lain, maka kita mendiskriminasi masyarakat Papua yang dikatakan seperti monyet, kolot, dan hitam serta kotor dan lain-lainnya. Maka adapun mengapa kami dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan musik kita pada hari ini, karena dua hal tadi, tentang fungsinya dan efektifnya gerakan advokasi tentang isu diskriminasi berbasis identitas dan hak asasi manusia yang perlu sangat untuk didukung. Kemudian selanjutnya, apa solusi yang kami tawarkan dari musik kita pada hari ini adalah seharusnya gerakan sosial sudah seharusnya terfokus pada ketimpangan ekonomi maupun isu diskriminasi berbasis identitas baik gender maupun etnis. Disebabkan ketimpangan ekonomi juga memiliki relasi yang sangat kuat dengan diskriminasi berbasis gender. Misalnya, banyak kasus muncul ketimpangan ekonomi disebabkan diskriminasi berbasis identitas. Misalnya, contoh kasus banyak orang Papua yang memiliki kapasitas dan mampu bekerja pada ranah-ranah bidang tertentu seperti masyarakat pada umumnya, namun karena kita masih menganggap bahwa masyarakat Papua itu kolot, tidak pintar, jelek, seperti orang hutan, seperti monyet, hitam, kotor, dan lain-lain, maka kita tidak memberikan kesempatan yang sama pada orang Papua untuk bekerja seperti masyarakat umum Indonesia pada umum lainnya. Maka dari itu sangat penting untuk kita mengadvokasi gerakan-gerakan sosial ini terhadap isu diskriminasi berbasis identitas baik gender etnis. Maka dari itu sekali lagi saya pembicara kedua dari tim oposisi menegaskan bahwa kita seharusnya sudah mendukung dan juga memfokuskan
gerakan sosial pada bidang ekonomi maupun isu diskriminasi. Oke, itulah sekedar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.